Halo semuanya, apa kabar? Hari ini kami akan menjelaskan tentang protista. Nah, protista adalah kelompok makhluk hidup eukariotik uniseluler atau multiseluler yang belum terdiferensiasi. Protista dibagi menjadi 3 macam, yaitu protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan atau alga, dan protista mirip jamur. Ciri-ciri protista: mempunyai ukuran mikroskopis dan makroskopis, hidup bebas atau simbiosis, dan di tempat lembab. Kemudian bersifat aerob dan anaerob, dan bersifat heterotrof dan bersifat motil. Protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos artinya pertama dan zoon artinya hewan. Jadi protozoa adalah hewan pertama. Klasifikasi protozoa berdasarkan alat geraknya dibedakan menjadi 4 kelas. Mastigopora atau flagellata, Sarcodina atau Rhizopoda, Ciliata atau Ciliopora, dan Sporozoa. Mastigopora atau flagellata. Protozoa yang bergerak menggunakan bulu cambuk atau flagella. Tempat hidupnya di air atau menjadi parasit di tubuh manusia ataupun hewan. Reproduksi secara konjugasi atau pembelahan biner. Klasifikasi dibedakan menjadi 2, Phytoflagellata yang bisa berfotosintesis dan Zooflagellata yang menyerupai hewan. Klasifikasi Phytoflagellata dibagi menjadi 3. Yang pertama Euglena, yang kedua Volvox, dan yang ketiga Nocticula. Contoh Euglena yaitu Euglena validis. Protozoa ini memiliki kloroplas yang mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Hewan ini memiliki stigma bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan tempat gelap dan terang. Klasifikasi Zooflagellata dibedakan menjadi 2. Yang pertama Trypanosoma dan yang kedua Leishmania. Berikut contoh Trypanosoma. Trypanosoma brucei yang menyebabkan penyakit Nagano pada ternak. Sarcodina atau Rhizopoda. Protozoa ini bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopoda. Tempat hidupnya di air laut atau tawar. Reproduksi secara membelah biner atau amitosis. Berikut contoh Rhizopoda yang paling mudah diamati yaitu Amoeba proteus. Bentuk tubuh atau selnya selalu berubah-ubah, habitatnya di air tawar. Inti sel berfungsi untuk mengatur seluruh kegiatan yang berlangsung dalam sel. Reproduksi secara pembelahan biner. Contoh berikutnya adalah Foraminifera sp. yang berperan sebagai indikator ada atau tidaknya minyak bumi. Ciliata atau Ciliopora. Protozoa ini bergerak menggunakan rambut getar atau silia. Tempat hidupnya di sawah, rawa, atau tanah berair. Reproduksi secara konjugasi atau pembelahan biner. Contoh protozoa Ciliata yaitu Paramecium charatum. Bentuk tubuhnya seperti sendal, memiliki 2 inti yaitu makronukleus dan mikronukleus. Contoh berikutnya adalah Balantidium coli, yaitu protozoa yang menyebabkan penyakit balantidiasis. Sporozoa. Protozoa ini tidak mempunyai alat gerak, umumnya bersifat parasit, reproduksi secara vegetatif, zigogoni, dan generatif, sporogoni. Berikut contoh dari sporozoa, Plasmodium vivax dan Plasmodium malariae yang menyebabkan penyakit malaria. Nyamuk Anopheles betina yang mengandung sporozoid Plasmodium sp menggigit manusia. Melalui aliran darah, sporozoid masuk ke jaringan hati. Sporozoid bereproduksi secara vegetatif berkali-kali dan tumbuh menjadi merozoid. Merozoid menggunakan kompleks apex untuk menembus sel darah merah penderita. Merozoid tumbuh dan bereproduksi vegetatif secara berulang-ulang sehingga terdapat banyak merozoid baru. Merozoid baru ini disebut juga tropozoid. Tropozoid keluar setelah memecah sel darah merah dan menginfeksi sel darah merah lainnya secara berulang-ulang dengan interval 48-72 jam. Akibatnya, penderita mengalami demam dan menggigil secara periodik. Di dalam jaringan darah, beberapa merozoid membelah dan membentuk gametosit jantan dan gametosit betina. Bila nyamuk Anopheles betina lainnya menggigit dan menghisap darah penderita, maka mikrogametosit maupun makrogametosit berpindah dan masuk ke dalam saluran pencernaan nyamuk. Di dalam saluran pencernaan nyamuk,
mikrogametosit tumbuh menjadi mikrogamet dan makrogametosit tumbuh menjadi makrogamet. Mikrogamet dan makrogamet mengalami fertilisasi sehingga membentuk zigot diploid yang disebut juga ookinet. Peristiwa ini merupakan reproduksi secara generatif. Ookinet masuk ke dalam dinding usus nyamuk membentuk oosista yang berdinding tebal. Di dalam oosista berkembang ribuan sporozoid. Sporozoid keluar dari dinding usus dan berpindah ke kelenjar ludah nyamuk. Sporozoid akan mengalami siklus yang sama saat nyamuk menginfeksi orang sehat lainnya. Protista mirip jamur. Mengapa dikatakan mirip jamur? Karena ada beberapa persamaan, yakni uniseluler, tidak berklorofil, juga membentuk sporania. Perbedaannya terdapat di dinding sel, alat gerak, sel reproduksi, dan juga siklus hidup. Karakteristik lainnya memiliki spora, heterotrof, dan memiliki sefagel. Juga dinding selnya mengandung selulosa. Pembagian protista mirip jamur sendiri dibagi 3, Mysomicota, Acrasiomycota, dan Oomycota. Ini adalah beberapa karakteristik dari Mysomicota, Acrasiomycota, dan juga Oomycota. Dapat dibedakan juga dari jenis, struktur tubuh, dan juga tempat. Paling berbeda Oomycota. Untuk Oomycota, uniseluler dan hidup di air. Beberapa kategori lainnya adalah cara mendapatkan makanan, gerak, dan juga contoh. Untuk gerak sendiri, semuanya bergerak, hanya perbedaannya adalah bagaimana cara ia bergerak atau menggunakan apa. Daur hidup Mysomicota berawal plasmodium multinukleat, berkembang, jadi dewasa, mengeluarkan batang dengan badan buah, meiosis, lalu menjadi spora, berkecambah, menjadi sel amoeboid, yang nantinya akan bersatu dan menjadi zigot kembali. Acrasiomycota berawal dari reproduksi seksual, menghasilkan zigot, amoeba, akan menjadi agregat, bermigrasi, dan yang kering akan membentuk tangkai, lalu akan mengeluarkan spora baru, dan nantinya akan menjadi amoeba. Oomycota berawal di tahap meiosis, fertilisasi menjadi zigot, kecambahan zigot, lalu melepaskan zoospora, yang nantinya zoospora ini akan menjadi kista, jadilah terbentuk tubuh, dan kembali lagi ke tahap awal. Ini adalah contoh peranannya, bisa sebagai bahan makanan, bisa juga sebagai bahan kosmetik, ataupun menguraikan senyawa-senyawa. Untuk kerugiannya sendiri, rata-rata itu adalah sebagai parasit, tapi juga yang menyebabkan penyakit. You need to get yourself to sleep and dream a dream of you and I. There's no need to keep an